Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya setuju dengan pendapat banyak kalangan bahwa bangsa yang pandai menghargai para leluhurnya dan para founding mothers dan founding fathers-nya adalah bangsa yang besar. Jadi kita bisa memperoleh pelajaran kesejarahan yang sangat penting buat masa kini dan masa depan kita dari pengalaman perjuangan pendahulu kita. Yang bagus perlu kita teruskan, sementara yang kurang bagus kita tinggalkan. Sesungguhnya dengan berziarah ke makam di mana orang tua kita atau para pemimpin kita dikuburkan, banyak faedah yang bisa kita petik. Ketika kita berziarah ke Taman Pahlawan misalnya, 3 hal pasti menyadarkan kita. Pertama, para pahlawan itu telah mengorbankan nyawa mereka untuk kebaikan generasi penerus. Kedua, kita bisa memetik ibrah atau pelajaran betapa hidup dan kehidupan kita menjadi lebih nyaman daripada kehidupan para pahlawan yang telah berjuang dengan kucuran darah dan air mata mereka. Dan ketiga, last but not least, kita semua tanpa kecuali akan sadar bahwa kita akan mati menyusul mereka di alam kubur. Nah, dalam kaitan ini saudara-saudaraku, saya akan bandingkan antara SBY, JKW, dan PRBW. Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo. Bagaimana 3 tokoh ini memandang peran para leluhur kita. Dari ketiga tokoh ini, agaknya yang paling tidak ngeh adalah Jokowi atau Mulyono, yang ingin menjadi Raja Jawa Gadungan maksud saya, atau Raja Jawa palsu. Nah, setahun yang lalu saya berziarah ke makam Imogiri di daerah Bantul, dan oleh kepala juru kunci makam, saya diperbolehkan alhamdulillah masuk ke makam yang terbesar bangunannya, yakni makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sudah barang tentu saya berziarah ke makam Imogiri itu tidak untuk minta-minta pada para tokoh yang sudah semari. Sama sekali jauh dari itu. Justru sebaliknya, kita berdoa kepada Allah SWT agar para tokoh yang sudah wafat diterima amal solehnya dan diampuni dosa-dosanya. Ini doa standar sesuai tuntunan Islam. Nah, yang menarik adalah pernyataan salah satu petugas di makam Imogiri kepada saya bahwa Pak SBY sudah 2 kali berziarah ke makam Imogiri. Bahkan memperbaiki jalan di seputar makam karena banyak yang hancur akibat gempa bumi dahsyat yang menghantam Bantul dan Jogja pada 27 Mei 2016. Kita masih ingat, mudah-mudahan. Waktu itu ada 4.000 lebih korban jiwa di Bantul dan mungkin juga beberapa ratus di Yogyakarta. Saudaraku, petugas di makam Imogiri itu juga mengatakan bahwa Pak Prabowo beberapa kali berziarah ke makam Imogiri, terutama berziarah ke makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Saudaraku, yang mengagetkan adalah kata beliau, Pak juru kunci makam itu, ya. Ini saya ringkas kata-kata beliau pada saya, ya, bahwa walaupun sudah belasan kali datang ke Jogja, itu Pak Jokowi tidak pernah sekalipun, ya, berkunjung atau berziarah ke makam Imogiri, ya. Kalau di Jogja selalu nginap di Istana Negara di ujung selatan Malioboro itu, ya, dan tidak ada sedikit pun niatan untuk berkunjung kepada leluhur kita. Ya. Jadi ini buat banyak orang termasuk saya, sikap Jokowi atau Mulyono itu amat
sangat mengherankan ya. Bisa jadi para dukun yang jadi rujukan Jokowi menasihati jangan sampai ke Imogiri. Jokowi dinilai lebih besar dari para tokoh dari Keraton Mataram maupun Keraton Surakarta. Ini mungkin ya. Mungkin itu juga yang diyakini oleh si Sentrun atau si Semprul Raja Jawa Gadungan itu ya. Nah, ketika Mas Prabowo pada bulan November 2017 berziarah ke makam Imogiri, itu bukan untuk pertama kalinya. Sekretaris DPD Partai Gerindra DIY, Mas Dharma Setiawan, mengatakan sebelumnya juga pada bulan November yang sama, itu sudah melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada istilah tumben kok Pak Prabowo ke Imogiri, ya, karena sudah sering ke sana. Ya. Nah, dari jawaban singkat Pak Prabowo pada wartawan yang bertanya maksud ziarah Prabowo ke makam Imogiri, ini jawaban Pak Prabowo singkat, ini sebagai tradisi kita menghormati leluhur, menghormati sejarah kita. Saya kira itu saja, ini masalah pribadi ya. Nah, jadi saudaraku, ini si Mulyono atau Jokowi yang segera lengser 37 hari lagi, memang manusia yang menurut saya maaf agak dangkal pikirannya. Ya. Jadi yang berpusar dan mulek di kepalanya hanya bagaimana setelah 20 Oktober nanti masih bisa gandol kekuasaan baru, masih ingin terus mengatur-atur, mengancam-ancam dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya kita kasihan pada Mulyono itu ya. Saya semoga cepat sadar atas kekeliruannya agar tidak jadi beban buat bangsa Indonesia setelah dia lengser nanti. Sekali lagi tinggal 37 hari lagi. Kita semua perlu bersabar. 37 hari tidak terlalu lama ya. Dan kata Allah fasabrun jamil wallahul musta'an ya. Jadi sabar itu indah dan kepada Allah jugalah kita itu meminta pertolongan, memohon pertolongan. Nah, jadi akhirnya saya ingin berdoa kepada almarhum Faisal Basri, tokoh ekonomi yang amat sangat sederhana, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi saya pernah umroh bersama almarhum, ketika tawaf mengenai Ka'bah itu, saya perhatikan Pak Faisal Basri ini air matanya bercucuran. Ya saya hanya berilang saja tidak sampai bercucuran. Jadi saya melihat ini sosok yang hatinya bersih, ya, yang ketakwaannya sudah menghunjam di dalam hati sanubarinya itu. Ya, kita mengitari Baitullah, ya, Ka'bah, ya. Beliau sampai tadi saya katakan demikian khusyuk sampai sepanjang ya keliling Ka'bah itu mencurahkan air mata. Karena itu saya ingin mendoakan kepada almarhum itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu, Allahumma akrim nuzlahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu wa naqihi minal khotoya kami naqatabul abyadu minat nas, Allahumma ighsil khotoya bil ma'i wal barat, Allahumma atilhu daran khairan min darih wa zawjan khairan min zawjih wa ahlan khairan min ahlihi, Allahumma thabbithu qawli thabit, Allahumma thabbithu qawli thabit, Allahumma thabbithu qawli thabit, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.